Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Siti Komaria dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Ulumul Quran dan yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LC.MA. Materi yang akan dibahas yaitu ada 8 pertemuan dari pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-14. Pertemuan ke-7 membahas tentang struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Pertemuan ke-8 yaitu membahas tentang disiplin ilmu dalam Al-Quran. Pertemuan ke-9 membahas tentang al-mubham dalam Al-Quran. Pertemuan ke-10 membahas Israiliyat dalam Al-Quran. Pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang ilmu munasabat. Pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang asbah dan nadhair dalam ulumul Quran. Pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang metode tafsir dan klasifikasinya. Dan yang terakhir, pertemuan ke-14 yaitu membahas tentang infiltrasi tafsir kontemporer. Pertemuan ke-7 yaitu membahas tentang struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Memahami strukturnya yaitu suatu hal yang pokok dan wajib. Kandungan suatu kalimat terkadang memiliki beberapa makna sesuai dengan kontekstualisasi maknanya, dan satu lafaz memiliki tinjauan beberapa makna. Contoh, pada kalimat fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah secara kontekstualisasi dari kalimat ini yaitu syirik, sedangkan secara tekstualnya adalah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kata fitnah pun terkadang memiliki makna ujian. Jadi dalam struktur bahasa Arab ada sigoh amr, sigoh nahi, ada mutlak, ada muqayyad, dan ada am, ada khos. Kalam khobar yaitu ada kalam insya. Kalam insya ini ada amr dan nahi. Amr artinya perintah dari atas ke bawah untuk melakukan sesuatu, sedangkan nahi yaitu perintah dari atas ke bawah untuk meninggalkan sesuatu, dan hukum amr adalah wajib mengerjakan dan hukum asal larangan adalah haram. Pertemuan ke-8 yaitu membahas tentang disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala masalah ilmu sudah dibahas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka siapa yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat khobar, ilmu terdahulu, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, apalagi yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Apapun bidang ilmunya, maupun itu dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka kembalikan dan jadikan landasan dari semua aspek itu dengan Al-Quran. Dan Allah menurunkan kitab di muka bumi ini berjumlah 104 kitab. Dan dari 104 kitab ini, maka semua kandungan ilmu di 104 kitab itu diringkas lagi menjadi hanya 4 kitab, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan dari 4 kitab itu diringkas lagi menjadi 1 kitab, yaitu Al-Quran. Maka sebelum kita mengambil teori dari manapun, maka sebaliknya dan seharusnya kita mengambil daripada teori Al-Quran. Dan kategori ilmu itu terbagi 2. 1, khobar, yang benar ialah apa yang difirmankan Allah dan Rasulnya. Qulillah, qulir Rasul. Yang kedua yaitu empiris yang diikat dengan kehendak Allah. Kalau empiris ini diikat dengan kehendak sendiri, maka inilah salah satu orang yang menjadi sebab ateis. Pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang al-mubham dalam Al-Quran. Mubham secara etimologi adalah merahasiakan, sedangkan secara terminologi adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak disebutkan dengan spesifik. Adapun kaidah mubham yaitu pertama, tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham,
yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Kedua, pada dasarnya bahwa apa saja yang lafaznya mubham dalam Al-Qur'an maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Ketiga, ilmu mengenal mubham tergantung kepada dalil nakli saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau pendapat. Pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang Israiliyat dalam tafsir Al-Qur'an. Secara istilah, Israiliyat adalah pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab. Tujuannya sebagai mau'idhah hasanah. Adapun syarat kisah tentang Israiliyat ini yaitu makbul jika riwayatnya sahih, maskut anhu sahih atau tidak tapi boleh diceritakan, ma'fud yang bertentangan dengan hukum syariat, dusta yang tidak bisa diceritakan. Adapun sikap kita terhadap Israiliyat yaitu satu, harus selektif dalam menyikapi ahlu kitab. Yang kedua, secara umum apa-apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama, karena semua yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Ketiga, adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama adalah haram berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Yang keempat, periwayatan Israiliyat semakin banyak ditemukan pada masa tabi'in dan terus diceritakan oleh generasi setelahnya. Dan sedangkan sikap para ulama terhadap Israiliyat, para mufassir berbeda dalam menyikapi kisah Israiliyat. Perbedaan ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, memperbanyak kisah disertai dengan sanadnya, dan mereka berpendapat bahwa dengan menyebutkan sanad-sanadnya maka telah lepas tanggung jawabnya. Contohnya Ibnu Jarir Al-Tabari. Yang kedua, yang memperbanyak kisah-kisah tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Contohnya Al-Baghawi. Yang ketiga, yang memperbanyak menyebutkan kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan, apakah kisah itu dhaif atau mengingkarinya. Contohnya Ibnu Katsir. Yang keempat, yang berlebih-lebihan dalam menolaknya dan dia tidak menyebutkan sedikit pun kisah Israiliyat yang dijadikannya sebagai tafsir bagi Al-Qur'an. Contohnya Muhammad Rashid Ridha. Pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang ilmu munasabat. Menurut Imam Ar-Razi, ilmu munasabat adalah ilmu yang sangat agung, istimewa dan mulia karena Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang utuh. Adapun fungsinya yaitu dapat membantu memahami adanya takwil ayat, dipahami secara komprehensif dan saling menguatkan, dan dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakang backgroundnya suatu peristiwa. Dan cara mengetahui munasabah yaitu harus diperhatikan tujuan pembahasan dibuat klarifikasi, karena seorang mufassir bisa mensinkronkan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Adapun munasabat antar satu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Dalam kelompok ayat-ayat ini membicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Munasabat antar nama surah dan tujuan turunnya, yaitu setiap surah memiliki tema pembicaraan yang menonjol dan hal itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surah Al-Baqarah, Yusuf, An-Naml, dan surah Al-Jin. Munasabat antar awal surat dengan akhir surat yang sama, yaitu munasabat ini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang asbah dan nadhair dalam ulumul Quran.
Tidaklah seseorang itu disebut orang yang paham terhadap Al-Quran sampai mengetahui lafaz di dalam Al-Quran memiliki banyak perspektif makna. Contohnya, lafaz al-um atau al-ummah artinya ibu, memiliki banyak perspektif. Inilah namanya al-wujuh. An-nadhair artinya lafaz yang memiliki makna satu, tapi dari makna satu ini memiliki cabang yang satu. Contoh, kalimat dalam Al-Quran memiliki banyak perspektif makna, yaitu dalam kalimat az-zikr yang bisa bermakna mengingat Allah, mengingatkan atau menyebutkan satu keadaan seperti dalam kisah Siti Maryam, bermakna menjaga sesuatu secara sempurna, punya integritas dan bisa dipercaya dan menepati janji. Bermakna kabar atau berita, bermakna makna salat, bermakna ilmu, az-zikr bimakna al-bayan, yakni ilmu, dan bermakna Al-Quran itu sendiri. Pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang metode tafsir dan klasifikasinya. Penerjemah Al-Quran dari maknanya dengan bahasa lain, jenisnya ada dua. Pertama, terjemah harfiah, menerjemahkan kalimat dengan sepadannya. Kedua, terjemah maknawi, mengungkapkan makna kalam dengan bahasa lain tanpa memerhatikan mufradat dan tartib. Adapun syarat-syarat menafsirkan Al-Quran, yaitu akidahnya benar, ikhlas, tidak mengikuti hawa nafsu, memulai menafsirkan ayat dengan merujuk ke Al-Quran, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Adapun madrasah tafsir, yang pertama yaitu madrasah Makkah, madrasahnya Ibnu Abbas, madrasah Madinah, madrasah Ubay bin Ka'ab, madrasah Irak, madrasah Ibnu Mas'ud. Dan dilihat dari segi cara manhaj, para mufasir dalam menafsirkan, tafsir tahlili diuraikan secara terperinci, tafsir ijmali diuraikan secara global, tafsir al-maudu'i diuraikan secara tematik, dan tafsir al-muqassidi diuraikan secara perbandingan. Adapun tafsir dan macamnya, tafsir Al-Quran secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu tafsir bil matsur, yaitu metode penafsiran berfokus pada sahihul manqul, seperti menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Dan yang kedua yaitu tafsir bi al-ra'i, yaitu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan mamdu yang bisa dipakai, contohnya tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, dan madmum tercela, lebih ke cocok logis saja, contohnya tafsir Toba-Tobai. Tujuan belajar tafsir yaitu agar sampai pada tujuan yang mulia, dan hasil yang utama yaitu membenarkan terhadap khabar yang datang, memanfaatkan dengannya dan menerapkan hukumnya di mana Allah menghendaki beribadah dengan Al-Quran. Pertemuan ke-14 yaitu membahas tentang infiltrasi tafsir kontemporer. Infiltrasi atau adakhil adalah sebuah penafsiran Al-Quran yang tidak didasari pada validasi sumber dan melenceng dari Al-Quran, hadis, perkataan sahabat dan tabi'in, serta akal sehat yang memenuhi prasyarat dan kriteria ijtihad. Infiltrasi penafsiran semakin terlihat ketika sekte-sekte dalam Islam banyak bermunculan, seperti Mu'tazilah, Bahiyah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Mereka banyak menyusupkan Al-Quran berdasarkan kepentingan dan hawa nafsunya belaka. Misalnya dilakukan oleh Bashiruddin Ahmad dari Ahmadiyah yang mengintimasi kenabian Mirza Ghulam Ahmad melalui Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Adapun faktor penyebab, yang pertama yaitu faktor politik dan kekuasaan, kedua faktor kebencian terhadap Islam, ketiga faktor sikap fanatik yang berlebihan, keempat
faktor perbedaan mazhab yang terjadi pada umat muslim. Penyelewengan tafsir ini sering dilakukan oleh mufasir kontemporer. Dan yang kelima, faktor ketidaktahuan mufasir. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.